Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Kali ini bahasan kita masih tentang kelapa sawit, khususnya tanya jawab dari banyak netizen yang bertanya ke kami melalui channel YouTube maupun melalui WA. Jadi pertanyaan dari Mas Heru Handoyo. Saya bacakan aja ini pertanyaannya biar kita jawab. Assalamualaikum Pak Agus, izin bertanya Pak, terkait dengan perspektif masyarakat daerah saya perihal dengan varietas Dura. Katanya cangkangnya besar mengakibatkan beratnya besar, beratnya berat, ya betul. Dan beratnya besar menguntungkan para petani. Ini kan kalau petani menguntungkan Dura, beratnya berat, itu. Dan petani untuk menjual ke pabrik di mana di pabrik sendiri tidak menilai daging buahnya yang ada pada kelapa sawit. Apakah perspektif itu benar, Pak? Jawabannya salah besar. Salah besar. Penjelasannya yang penting. Ya. Penjelasannya begini. Kita itu bertanam kelapa sawit itu mencari kelapa sawit ya. Mencari berat semata atau produktivitas. Ya. Parameternya dua itu aja yang dibandingkan. Nah, coba kita kaji sama-sama. Kalau sekilas nampaknya benar, wong itu logikanya benar. Cangkangnya tebal, cangkang itu berat, makanya timbangannya berat. Nah, mau yang dijual berat kok, bukan dihitung minyaknya berapa kan. Sekilas benar. Sekilas, tetapi pada prinsipnya banyak salahnya. Kenapa? Nah, ini ceritanya. Sejarah kelapa sawit di Indonesia salah satunya adalah perpindahan bibit untuk meningkatkan produktivitas minyak. Karena sekarang yang paling banyak dimanfaatkan adalah minyaknya. Adalah memperbaiki varietas itu dari segi komponen minyaknya. Ya. Awal-awal dulu memang yang dipakai adalah Dura dulu, cerita zaman dulu. Oleh karena itu pemulia itu mengembangkan supaya produktivitasnya naik. Makanya dicari varietas-varietas yang minyaknya tinggi. Awal petani kan nggak perlu Pak minyak, yang penting beratnya. Sebentar kita jelaskan. Jadi yang dipilih itu adalah produktivitas. Nah, itu tadi kan nimbangnya sekali beratnya. Nah, jadi gini. Nanti kita bandingkan produktivitasnya itu apa sih kan begitu. Ini tadi cerita sejarah tadi. Makanya digantilah varietas-varietas dulu, zaman dulu Dura itu dengan Tenera. Dura kali Piscifera ketemu Tenera atau DP. Yang cangkangnya lebih tipis, mesokapnya lebih tebal, minyaknya lebih banyak. Kenapa? Nah, karena dulu Dura itu minyaknya sedikit dan merusak pabrik karena cangkangnya tebal. Oke, nah, itu dulu. Ini belum mencapai perbandingan tadi ya, perbandingan antara yang perspektif petani untung yang Dura yang berat itu tadi. Sekarang dibandingkan begini logikanya. Bandingkan berat tadi dengan produktivitas. Produktivitas itu apa bandingannya? Komponennya apa? Satu adalah jumlah pohonnya per hektarnya, kemudian dikali dengan jumlah tandan per pohonnya, dikali berat tandan. Nah, kan itu ada 3 komponen. SPH-nya, jumlah tanamannya per hektarnya, jumlah tandannya per tanaman itu berapa, dan berat tandannya. Perkalian dari 3 itulah ketemulah
produktivitas. Nah, sekarang kita bandingkan satu persatu. Nah, antara Dura dan bibit yang unggul itu tadi. Sekarang dari jumlah tanamannya. Oh. Oke, jumlah tanamannya per hektar yang ditanam sama-sama 130 misalnya. Atau 143. Di dalam pemulihan, hukum Mendel mengatakan itu akan bersegregasi untuk ketebalan cangkang tadi, cell thickness. Sehingga itu kalau yang bibit unggul itu kan sebagian besar tenera semua, sebagian besar. Nah, yang ditolerir biasanya cuma 2%, kan gitu. Tetapi yang bibit yang dipakai itu tadi Dura tadi istilahnya ya non unggul itu berasal dari brondolan, berasal dari lelesan. Mengakibatkan jumlah pohon yang 130 itu tadi itu akan dibagi menjadi 50% tenera yang tidak sebagus induknya, kemudian 50% Dura lagi, 25% Dura lagi, dan 25% adalah Piscifera yang abortus yang nggak ada buahnya. Dari cerita ini yang 130 itu tadi bandingannya, yang bibit yang tidak unggul tadi sudah tersisih dari jumlah yang produktif tadi, yang valuernya dan non valuernya tadi. Yang cerita sudah kehilangan 25% karena Piscifera itu tadi, yang selalu abortus tidak berbuah. Sementara di sini full. Nah, yang ini full ya, yang bibit unggul tadi. Ya, yang sini kemampuannya dari jumlah pohon sudah kehilangan seperempatnya. Nah, karena sudah tidak menghasilkan. Nah, dari sini ini 130 ini dikurangi seperempatnya berapa? 130 dibagi apa? Dibagi 4 itulah seperempatnya. Taruhlah kira-kira 30. Ya, kan sudah tinggal 100. Kemampuan pohon 100 sama 130 jelas beda, ya kan, kalau dikali nanti. Itu dari jumlah SPH-nya. Jumlah SPH ya, karena itu berkurang. Kemudian yang kedua yang kita bandingkan, produktivitas tadi adalah, ini masih cerita teori dulu, adalah jumlah tandan per pohonnya. Karena yang ini diteliti, dicari, dipilih mana yang terbagus, kombinasi antara jumlah tandan per pohon yang paling tinggi dan berat yang paling berat. Sudah diteliti dua komponen, jumlah tandan per pohonnya dan beratnya. Ya kan? Ini sudah dipilih, itu sudah yang jumlahnya yang paling tinggi. Dan yang tentunya yang paling berat itu berkorelasi. Karena yang bibit Dura ini tidak diteliti ya apa adanya. Apa adanya. Artinya jumlah tandan per pohonnya lebih sedikit gitu. Lebih sedikit. Nah, jadi waktu dibandingkan ini saja. Nah, ini coba perhatikan yang poin kedua ini. Contoh, timbangannya 30 kilo. Karena berat, karena cangkangnya tebal tadi, ya kan, betul. Timbang dus 30 kilo. Tapi ingat, cuma satu janjang, satu tandan. Nah, sementara yang unggul tadi, contoh lebih ringan, 20 kilo. Tetapi 3 janjang per pohonnya. Berarti total berapa? Yang ini 30 kilo waktu nimbang, wah bangga, lebih berat. Tetapi yang sini kalinya 3, 60 kilo, 30 kilo, bandingkan 60 kilo. Nah, itu tadi. Ini berkaitan dengan faktor yang ketiga, BJR, RBT, komodil tadi, yang selalu berkaitan jumlah tandan per pohon dengan rata berat tandan. Kan begitu. Jadi bandingannya beratnya lebih berat, tapi jumlahnya sedikit. Nah, kalau ada 30 kilo dibandingkan, nah, contoh yang ini 60 kilo. Nah, itu tadi. Dari perbandingan produktivitas. Nah, produktivitas tadi. Sehingga 3 faktor ini saling berkaitan. Jadi kalau contoh tadi dihitung yang Dura tadi, 100 kali 30 ini contoh saja. Berapa? Yang sebelah sini 130 kali 60. Ya beda hasilnya, itulah produktivitas.
Padahal kalau kita ngambil cupliannya nimbang yang 30 kilo, wah aku 30 kilo, tapi cuma satu. Dan pohonnya cuma 100. Nah, kalau yang ini 60 kilo, tapi 130. Oke, ya itu bisa-bisa mudah-mudahan bisa menjawab. Itu masih teorinya. Ya, itu teori. Dan yang lebih penting dalam prakteknya, sudah banyak yang membuktikan bahwa produktivitas itu separuh ya yang Dura itu tadi separuhnya. Nah, produktivitasnya separuhnya. Nah, kira-kira itulah menjelaskan bagaimana itu tadi salah tadi yang mementingkan berat itu tadi. Ya, berat itu tapi produktivitas, bukan standarnya kan gitu. Ya, nanti kalau sudah terlanjur Dura ya nanti ke depan diganti pelan-pelan jika ada dananya. Kalau apanya kan itu saja. Nah, jadi itu secara teori dan secara praktek sudah banyak yang membuktikan bahwa produktivitas dari yang Dura itu kalah sama yang Tenera yang sudah diteliti di banyak orang. Jadi kira-kira itu pemirsa jawaban kenapa apa itu tadi salah itu tadi pertanyaan dari Pak Heru Handoyo. Sebentar, ini ada lanjutannya ini pertanyaannya. Nah, ini tadi ya masalah cangkang yang berat itu tadi ya cuma satu aja. Nah, kemudian Pak ini apa ya di masyarakat ini pertanyaan kedua. Tapi Pak di masyarakat sendiri Pak yang terkait dengan pengepul sawit, Pak, ketika mereka setelah menimbang mereka mengurangi beratnya Pak dengan alasan kurang dengan berat jangkosnya. Apabila benar itu Pak? Akhirnya ya dikurangi itu kan biasanya kan untuk sortasi buahnya mentah. Ya, apalagi ini Dura itu tadi kan gitu minyaknya makanya sering itu supaya paham lah ini masalah minyaknya bukan masalah cangkangnya gitu dikurangi karena jankosnya kan gitu ya. Jadi itu pertanyaan yang kedua itulah. Oke, mudah-mudahan itu bisa menjawab yang selama ini sering ditanya juga itu. Ini petani cocok untuk yang berat, nggak perlu mikirkan minyak katanya kan gitu. Jadi perbandingannya berat itu ya berat satu tanah dibandingkan berat produktivitas. Itu pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.